Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar kita bersama, yaitu teman kelasku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi IPA, yaitu rangkaian listrik. Untuk lebih mudahnya, kita akan memperagakan secara langsung tentang rangkaian listrik tersebut. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa diklik subscribe dan simak video ini sampai habis. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bahwa materi ini juga tersedia dalam bentuk blog yang bisa kalian akses, dan situsnya itu ada di link di deskripsi. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang rangkaian listrik. Nah, kalau kita bicara tentang rangkaian listrik, maka kita terlebih dahulu harus berkenalan dengan komponen-komponen dari rangkaian listrik tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan di sini ada beberapa komponen dasar untuk kita bisa merangkai sebuah rangkaian listrik. Oke, langsung saja. Ini adalah baterai. Ini komponen yang pertama. Baterai ini bertindak sebagai sumber tenaga atau sumber energi dari rangkaian listrik. Tentunya sumber energi itu bukan hanya terdapat pada baterai, tapi juga ada sumber energi sumber lain yang bisa kita gunakan, contoh seperti listrik atau mungkin aki dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah baterai ada kabel. Kabel ini sebagai apa? Kabel ini sebagai penghantar energi atau penghantar arus listriknya. Jadi di dalam kabel ini ada apa? Ada zat yang bisa menghantarkan listrik, atau kita sebutnya sebagai tembaga ya. Kabel tembaga. Jadi bisa menghantarkan listrik. Oke, selanjutnya komponen berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah dudukan baterai atau tempat baterai. Ya. Selanjutnya ada lampu. Ini lampu. Sorry, ini saya lepas. Jadi ini ada bohlam atau lampunya. Nah, ini adalah fittingnya, tempat dudukan lampunya, untuk mempermudah dalam pemasangan rangkaian listrik ya. Nah, ini sebagai apa? Bohlam lampu ini sebagai tempat keluarnya energi tersebut. Nah, dalam kasus ini adalah kita mengeluarkan atau mengubah Oke, lanjut. Kita mengubah energi dari baterai ini menjadi energi cahaya, yaitu bohlam lampu ini. Nah, ya, oke, kita lanjut. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah ini, saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik dan menyambungkannya kembali. Jadi kalau di rumah itu kan ada saklar. Nah, jika kita tekan ke salah satu sisi, maka lampu akan mati. Kalau misalnya kita tekan lagi ke sisi yang lain, maka lampu akan menyala. Nah, ini adalah komponen-komponen dasar dari rangkaian listrik. Nah, dalam kasusnya ini adalah kita akan membuat sebuah rangkaian lampu. Oke. Sekarang kita bicara apa itu rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu adalah suatu hubungan antara kutub positif dengan kutub negatif yang disambung dengan kabel sehingga terjadi arus listrik. Jadi kalau kita lihat di baterai ini kan ada kutub positif yang biasanya ada tonjolan ini, lalu ada kutub negatif ya. Nah, ini disambung dengan kabel sehingga terjadi arus listrik. Jadi kalau kita sambungkan kabel ini di kutub positif dengan kutub negatif, maka terjadi arus listrik di kabel ini. Nah, biasanya arus listrik ini dialiri ke peralatan-peralatan yang bisa dialiri oleh listrik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lampu, televisi, atau kipas angin dan lain sebagainya. Untuk arus listrik sendiri, dia bisa mengalir itu di rangkaian tertutup. Nah, kita sebutnya rangkaian tertutup. Apa yang maksud dengan rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup itu apabila kutub positif bertemu dengan kutub negatif.
Nah, ini disebut dengan rangkaian tertutup. Jadi tidak ada aliran yang terputus. Nah, ada juga disebut sebagai rangkaian terbuka. Nah, di rangkaian terbuka ini arus listrik tidak bisa mengalir. Kenapa? Karena rangkaiannya terbuka. Jadi hanya di kutub positif yang mengalir ke sini, tapi tidak sampai ke kutub negatif. Nah, di sini tidak terjadi arus listrik. Atau kalau memang di sini tersambung, tapi tiba-tiba di sini ternyata terpotong atau putus. Nah, itu berarti rangkaiannya terbuka. Seperti itu. Sekarang kita bicara tentang rangkaiannya, jenis-jenis rangkaiannya. Nah, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu ada 3. Yang pertama itu rangkaian seri, yang kedua itu rangkaian paralel, dan yang ketiga itu rangkaian campuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan langsung bagaimana sih bentuk dari rangkaian seri dan bagaimana bentuk rangkaian paralel, apa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian-rangkaian listrik tersebut. Oke. Nah, sekarang kita mulai, kita persiapkan komponen-komponennya. Ada kabel, dan biasanya kalau kabel itu dia menjadi satu seperti ini. Ini bisa kita pisah, kita bagi 2, kita ubah ini ditarik. Di sini ada kabel warna hitam dan ada kabel warna, ya ini bisa kita gunakan dua-duanya. Nanti kita kita potong, kita di sini nanti kita sisakan di sini. Oke, perlu gunting. Nah, di sini kita gunting secara perlahan, jangan sampai terlalu dalam, karena kalau dalam nanti tembaga ikut putus. Kita tarik, nah, sampai tembaganya keluar seperti ini. Oke, sekarang kita potong-potong dulu kabelnya menjadi beberapa bagian. Nah, ini udah selesai, udah jadi. Kita potong kabel ini jadi beberapa bagian dan kita buka, kita kupas. Ya, kita kupas karet pelindungnya sehingga keluar tembaga seperti ini. Nah, di sini bisa kalian langsung sambungkan, tapi kalau saya lebih memilih menggunakan capit buaya. Nah, ini dinamakan capit buaya. Sebenarnya ini tidak terlalu dibutuhkan karena nggak ada ini pun nggak masalah. Tapi karena kita akan beberapa kali membongkar rangkaian ini, jadi saya memutuskan untuk menggunakan capit buaya ini. Ini terdapat 2 warna, ya. Nanti kita pasangkan di setiap ujung kabel seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan coba.
A few moments later. Oke, sekarang kabel-kabelnya sudah jadi, semuanya sudah dipasang menggunakan jepit buaya. Ingat, jepit buaya ini nggak wajib, tapi untuk memudahkan pembongkaran kita, karena kita kan akan mencoba 3 rangkaian ya. Jadi untuk lebih mudah, jadi saya gunakan jepit buaya. Tapi sebenarnya ini nggak wajib, tetap masih bisa membuat rangkaian listrik tanpa jepit buaya. Sekarang kita akan membuat rangkaian seri. Nah, ini sebagai sumber tenaganya baterai ya. Ini ada, kita gunakan 2 buah lampu. Kita tinggal sambungkan kutub positifnya dengan kabel. Ini jepit buaya untuk mempermudah kita dalam pemasangan ya. Lalu kita jepit ke bola lampu di 2 kutubnya, lalu kita capit di lampunya satu lagi, lalu kita jepit lagi kabel yang ini ke saklar. Kita sambung lagi di kutub yang lain, lalu kita sambung lagi. Nah, ini udah jadi rangkaian serinya, bisa dilihat ya, dia cuma 1 jalur gini. Nah, jadi kalau rangkaian seri itu dia rangkaiannya berurutan tanpa ada cabang. Kalau dilihat nih, kita menggunakan 2 buah lampu. Nah, apa sih kelebihan dari si rangkaian seri ini? Kelebihan dari rangkaian seri ini, dia lebih irit dalam hal penggunaan kabel. Di sini kita cuma pakai 1, 2, 3, 4 ya, karena ada saklar jadi membutuhkan 4. Padahal kalau misalnya nggak ada saklar pun ini bisa langsung nyambung ke sini, dari sini ke sini. Kita menggunakan 4 kabel untuk rangkaian serinya. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah karena memang penggunaan kabelnya lebih sedikit, berarti pemasangannya jauh lebih hemat dibandingkan dengan rangkaian paralel. Oke, itu tadi kelebihannya. Nah, sekarang apa sih kekurangan dari si rangkaian seri ini? Kalau misalnya memang dia lebih hemat, nah kekurangannya apa? Kita lihat ya. Kita coba nyalakan sampai kita lihat apa kekurangannya. Kita nyalakan. Nah, ini adalah kekurangan dari rangkaian seri. Apa kekurangannya? Yang pertama, apabila salah satu kabel atau salah satu lampu mati, maka si lampu yang lain juga akan ikut mati atau padam. Kita coba salah satu kabel kita buka. Nah, kedua lampu mati. Sekarang kalau misalnya kita coba salah satu lampu kita padamkan atau kita ambil, kita cabut. Nah, ambil ya, nggak usah diambil lagi nih, kita putar gini aja, kita kendorin aja juga udah mati dia. Nah, itu salah satu kekurangan dari si rangkaian seri. Nah, sekarang kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua yaitu nyalanya lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Jadi kalau misalnya kenapa rangkaian seri ini lebih redup? Karena si lampu ini dia selain bertindak sebagai tempat keluarnya energi sebagai cahaya, dia juga bertindak sebagai hambatan. Jadi semakin banyak lampunya, maka semakin redup nyala lampunya. Nah, ini kita menggunakan 2 lampu. Sekarang coba kalau misalnya kita ubah rangkaian seri ini menjadi 1 lampu. Ini kita tinggal sambungin aja. Nah, kita coba ya. Tadi nyala lampu, 2 lampu kita udah lihat. Sekarang kalau misalnya lampunya hanya 1, nah dia jauh lebih terang karena lampunya cuma 1. Artinya tidak ada hambatannya cuma ini aja, cuma si bohlam ini aja, jadinya lebih terang deh gitu. Nah, itu tadi untuk rangkaian seri. Jadi kelebihannya dia menggunakan kabel yang lebih sedikit, itu yang pertama. Dan yang kedua, pemasangannya lebih hemat biayanya lebih sedikit ya. Nah, terus untuk kekurangannya apabila salah satu kabel putus
atau lampunya padam, salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Nah, selain itu juga kekurangannya, nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuat rangkaian paralel. Oke, ini sekarang kita bongkar dulu. Untuk rangkaian paralel ini kita buat bercabang. Jadi kayak di sini kan ya. Jadi kita buat bercabang. Kita gigit di sini. Jadi ada 2 cabang. Lalu kita taruh lampu di sini. Nah, di sini juga kita buat bercabang. Kita ambil satu lagi kabel. Lalu kita gigit di sini. Inilah fungsinya capit buaya ya, supaya lebih mudah dalam membongkar pasang rangkaian. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau misalnya rangkaian paralel itu dia ada cabangnya, jadi berjajar aja, tidak berurutan ya. Kalau dari sini kan ini sumber energinya nih, si baterai kutub positif, dia langsung bercabang 2 seperti ini, lalu menyatu lagi ke saklar, kembali ke kutub negatif. Nah, ini yang dinamakan rangkaian paralel. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri ya. Sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel? Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya rangkaian paralel ini menjawab dari kekurangan si rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu kalau kita banyak-banyak lampu, maka hambatannya makin besar, jadinya nyala lampunya lebih redup. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, meskipun ini kita menggunakan 2 lampu ya, tapi nyala yang dihasilkan dari si rangkaian ini adalah, kita lihat, wow, lebih terang dibandingkan dengan 2 lampu tadi dari rangkaian seri. Nah, lalu kelebihan yang kedua, apabila salah satu kabel putus atau mungkin salah satu lampu dicabut, maka tidak berefek, tidak berimbas dengan lampu yang lain. Kita coba kita putuskan salah satu kabel di sini. Oke. Lampu mati di sini, tapi di sini tetap menyala. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya contoh kita ambil satu lampu di sini. Nah, yang ini mati, ini tetap menyala. Nah, itu salah satu kelebihan dari si rangkaian paralel seperti itu. Jadi ada 2 kelebihan. Yang pertama, nyala lampunya lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Terus yang kedua, jika lampu salah satu padam atau mungkin kabelnya putus, maka tidak berefek kepada lampu yang lain, atau yang lain tetap menyala seperti itu. Nah, terus juga selain tadi lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri, terang dari lampunya ini keduanya sama. Jadi tidak ada hambatan sama sekali untuk arus listrik mengalir ke 2 buah lampu ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang kekurangannya. Tadi kan sudah kelebihannya. Untuk kekurangannya, kabel yang dibutuhkan berkebalikan dengan si rangkaian seri. Justru di rangkaian paralel ini lebih banyak menggunakan kabel. Kalau tadi kan di rangkaian seri itu kita hanya menggunakan 4 kabel ya untuk 2 buah lampu. Sedangkan di paralel ini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan 6 buah kabel itu. Nah, terus biasanya arus yang mengalir di setiap lampu ini itu besarannya berbeda-beda tergantung dari hambatannya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan di sini 2 buah lampu, jadi di jalur yang satu kita tambahkan 2 buah lampu.
Ini ya. Nah, jadi yang jalur ini kita buat dua buah lampu, sedangkan yang di atas kita tetap satu lampu. Nah, kita lihat ya, yang dua buah lampu ini dia nyalanya lebih redup dibandingkan dengan yang satu lampu. Karena apa? Nah, karena di jalur yang ini dia memiliki dua buah lampu, jadi hambatannya lebih besar. Itu jadi untuk nyala si lampu ini tergantung dari besar hambatan juga. Itu kekurangannya. Nah, untuk informasi aja, rangkaian listrik yang digunakan di rumah kalian itu menggunakan rangkaian listrik rangkaian listrik paralel. Kenapa? Supaya pada saat lampu di kamar kalian itu mati atau mungkin ada kabel yang putus, ruangan lain tetap bisa menyala. Begitu juga kalau misalnya di dapur mati, yang di ruang tamu masih bisa menyala, seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian listrik paralel. Sekarang kita beralih ke rangkaian campuran. Nah, sebenarnya rangkaian campuran tadi kita udah coba ya. Ini ya. Jadi di rangkaian campuran itu berarti gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, di sini ada paralelnya ya. Di sini ada paralelnya bercabang. Nah, di sini ada yang satu garis sejajar seperti ini, dia berderet. Nah, ini dinamakan rangkaian campuran. Ya, kelebihan dan kekurangannya ya ikut dari si rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau misalnya kita nyalakan, di sini ada yang lebih redup, nah di sini ada yang lebih terang, tergantung dari besar hambatannya. Terus kalau misalnya di sini kita padamkan, nah yang sebelah sini padam, tapi di sini tetap menyala karena memang beda aliran listrik. Seperti itu ya. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian semuanya paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ke guru kalian. Oke. Nah, gimana? Tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, sudah jelas semuanya ya. Tadi kita sudah membahas apa itu rangkaian listrik, lalu kita belajar tentang komponen-komponen listrik, lalu juga ada jenis-jenis rangkaian listrik yang ada 3 tadi, yang ada seri, paralel, dan campuran. Nah, mungkin sampai situ saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.